saudara suka masak? Enggak ya? Suka masak ya? Ada yang nggak suka masak di sini, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu nggak suka masak, kasihan suaminya. Apa yang tidak boleh tidak ada di masakan Bapak Ibu? Nasi. Apa yang tidak mungkin tidak ada? Apapun masakan saudara harus ada garam. Kenapa harus ada garam? Kenapa Bapak Ibu? Supaya semua yang Bapak Ibu taruh yang membuat masakan itu enak, jadi enak Bapak Ibu, karena ada garam. Coba semua apa istilahnya kalau masakan itu bumbu-bumbunya ada yang memungkinkan masakan itu enak, semua udah ada, tetapi garam tidak ada, maka bumbu-bumbu itu tidak akan ada manfaatnya. Betapa penting Bapak Ibu garam dalam sebuah masakan. Firman Tuhan bagi kita berkata, kamu adalah garam. Kenapa? Pernah berpikir Bapak Ibu? Supaya bumbu-bumbu itu, apapun yang saudara miliki di tengah-tengah sebuah komunitas, menjadi enak Bapak Ibu. Tetapi jujur kita berkata, seringkali garam kita menjadi tawar. Bagaimana mungkin garam bisa tawar? Kita lihat Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita semua. Matius pasal 5, 13, 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lebih banyak orang Kristen hari ini menyembunyikan terangnya, saudara, sehingga sekitarnya menjadi gelap. Jangan salahkan sekitarmu kenapa gelap, tapi tanyakan dirimu kenapa engkau tidak bersinar. Seringkali kita menyalahkan sekitar kita. Sekitarku gelap, Pak. Kondisi di tempat kerjaku gelap, Pak. Keluarga besarku gelap, Pak. Jadi mohon maaf, maklumlah kalau hidupku dalam kegelapan. Salah Bapak Ibu. Tanyakan dirimu kenapa engkau tidak bersinar di sana, supaya kegelapan itu hilang, saudara. Nggak mungkin tersembunyi, katanya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kenapa lampu ini ada di atas, Bapak Ibu? Karena kita waras, ya, karena kita waras. Tapi ada banyak orang tidak waras hari ini, saudara. Lampu ditaruh di bawah meja, nggak waras, Bapak Ibu. Karena dikatakan di sini, kamu adalah terang. Kita tetap terang, berfungsi nggak berfungsi, Bapak Ibu. Kita tetap garam, asin atau tawar. Tapi ada konsekuensi kalau garam menjadi tawar. Kalau terang tidak di atas, tidak bersinar. Oleh karena itu Bapak Ibu, makanya dikatakan di sini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, banyak orang Kristen hari menjadi batu sandungan, menjadi celah. Tapi kadang-kadang dikatakan itu karena adalah salibku, katanya. Bukan karena perilaku kita, Bapak Ibu. Karena perbuatan kita, kalau engkau dihina, engkau dicela,
engkau dipermalukan karena engkau percaya Yesus. Waduh, seperti Paulus bangga, saudara. Aku dipenjarakan karena Kristus, katanya. Tetapi ada banyak orang hari ini dicela oleh karena itu tadi, tidak menjadi garam yang asin, tidak menjadi terang, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang menjadi batu sandungan. Makanya dikatakan di situ akan diinjak-injak orang, akan dipermalukan, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan itu menjadi apa? Menjadi sasaran tembak, saudara. Ya, suka nggak suka. Saudara tahu kriteria norma ditentukan orang Kristen, saudara. Coba lihat kalau orang Kristen jatuh, kok orang Kristen begitu, kan gitu, saudara. Apalagi kalau pendeta, makanya jangan mau jadi pendeta, saudara. Apa-apa, kok pendeta begitu, emangnya pendeta malaikat apa? Lupa berdoa aja, kok pendeta nggak berdoa? Padahal jemaat seringkali nggak berdoa, saudara. Kok pendeta nggak baca Alkitab gitu kan? Kenapa? Nilainya lebih, saudara. Jangan salah kayak itu tadi, karena kita harus ada di ketinggian. Jadi kalau Anda menjadi orang Kristen diumpetin terus, itu ada yang salah, saudara. Jadi lihat diri kita, nggak usah perlu melihat orang lain. Oh, itu buat si Anu, si Polan, nggak, buat aku, termasuk aku yang berkhotbah ini. Adakah nilaiku itu bisa saya pertahankan menjadi norma ukuran dalam sebuah masyarakat, saudara? Kenapa? Karena memang itulah yang Tuhan tetapkan, kamu terang. Jadi kalau hidup kita tidak menerangi, berarti ada sesuatu yang salah. Jangan salahkan sekitar kita, kitanya yang salah, saudara. Jadi kalau kita berantem terus berselisih terus, ada kebencian dalam hidup kita satu sama lain, jangan salahkan orang lain. Itu dia sih gak suka sama saya. Oke, kalau memang itu dia gak suka karena Kristus dalam kita, itu adalah salibnya, saudara. Salibnya siapa? Salib kita. Tetapi kalau karena perilaku kita, saudara, ada yang salah dengan kita, ada yang salah dengan pribadi kita, tetap garam, saudara. Tetapi garam yang tidak asin. Saudara, di Timur Tengah itu ada dua proses membuat garam untuk masakan. Salah satunya pertama adalah seperti kita. Jadi air laut itu dikeringkan, lalu tinggallah butiran-butiran garam, saudara, seperti di Madura sana atau di pantai utara Jawa sana, saudara. Jadi kalau menghasilkan garam itu dibuat sebuah kolam air laut, lalu diuapkan, tinggallah nanti butiran garam. Di sana juga seperti itu bentuk yang pertama. Makanya kalau itu yang dipakai, mustahil garam menjadi tawar, kan? Nggak mungkin. Tetapi yang kedua, saudara, di Timur Tengah itu ada bukit garam, saudara. Kadar garamnya sangat tinggi. Jadi garam yang dipakai oleh orang Yahudi pada masa itu seperti fosil, saudara, seperti karang. Jadi dikopek dari bukit garam itu lalu dipakai. Tetapi saudara tahu proses ketika dikopek apa ya? Diambil sebagian dari gunung itu seperti fosil atau karang, lalu proses di permukaannya itu ada perubahan, saudara. Karena kimiawi dengan udara, dengan berbagai macam situasi, sehingga di permukaan itu menjadi tawar. Jadi kalau orang Yahudi memakai garam dalam bentuk bongkahan itu, membersihkan dulu permukaannya. Karena permukaan itu karena proses kimiawi sudah menjadi tawar. Makanya dibuang, saudara. Karena tidak dimanfaatkan, karena tidak berguna. Itulah sebabnya Yesus berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, nggak ada gunanya, tetap garam namanya. Tapi garam yang tidak berfungsi, saudara, selain dibuang dan diinjak-injak orang, kata. Ada banyak orang Kristen model seperti itu, saudara. Kristen sih Kristen, orang percaya sih orang percaya, ke gereja sih ke gereja. Tetapi lihatlah di kehidupan di luar gereja, saudara, tetap garam atau tidak? Tetap asin atau tidak? Tetap putih atau tidak? Karena ciri garam itu putih. Apalagi kalau garam berkualitas, saudara, putih bersih.
Bedanya garam kita apa, saudara? Oh, kalau di gereja ini nggak usah ditanya, saudara. Ujian kita tadi hebat, angkat tangannya luar biasa. Itu mah nggak usah dipertanyakan. Tapi lihatlah di kantor, lihatlah di pasar, lihatlah ke tetangga, lihatlah di jalan raya, lihatlah ketika engkau bermasalah di tengah-tengah dunia ini. Ada enak nggak? Ada sesuatu yang enak nggak dirasakan orang di sana? Dan fungsi yang kedua dari garam apa, saudara? Menghindari pembusukan, saudara. Makanya ada ikan asin. Apa bedanya ikan asin dengan ikan tawar, saudara? Bedanya apa? Ikan asin dengan ikan tawar sama-sama ikan gurami misalkan, saudara. Gurami bisa diasinin nggak ya? Bisa aja, saudara, kalau mau. Sebenarnya kenapa ikan disebut ikan asin? Karena digarami aja, saudara. Ikannya sama, tapi bedanya ikan asin dengan ikan yang bukan diasinin apa? Yang tidak diasinin akan cepat membusuk, saudara. Jadi dengan garam, pembusukan dihindari. Apakah ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, apakah di keluarga kita, saudara, pembusukan itu dihindari? Atau justru semakin busuk, saudara, termasuk kita jadi busuk? Kalau sampai, saudara, di tengah-tengah keluarga kita pertengkaran nggak habis-habisnya. Saya tidak berkata tidak ada pertengkaran, saudara. Pasti ada, namanya juga keluarga. Tapi apakah pertengkaran itu artinya membusukkan hidup kita? Luar biasa itu, saudara. Garam sebenarnya tidak bisa busuk. Tetapi orang Kristen yang katanya garam justru busuk, saudara. Yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak kebetulan Tuhan berkata, kamu adalah garam. Ini ditunjukkan kepada orang murid Tuhan, sudah bukan kepada kelompok orang banyak pada umumnya. Kamu katanya muridku. Jadi kalau kita adalah garam, maka kita saudara tahu garam itu rela dibagi, saudara. Jadi kalau cuma garam, dia akan di situ aja. Tapi coba tebar garam ke bukan garam. Coba tebar garam ke air, tebar garam ke makanan. Dengan diam-diam dia akan menyebar. Memberikan rasa enak, saudara. Menghindarkan pembusukan, saudara. Makanya katakan dalam ayat terakhir tadi, supaya Allah dimuliakan. Artinya apa? Enak ya. Makanya bukannya istri saya ini pintar masak, ya, tapi pintar masak buat saya, nggak tahu buat orang lain. Jadi supaya semakin enak masakannya, kuncinya saya sudah tahu. Puji aja masakannya, oh enak loh, semakin enak itu besok sudah, ya kan? Kenapa? Supaya ada rasa enak, gitu loh. Tapi itu bisa kalau disebar, saudara, nggak digarap toh. Nah kadang-kadang mungkin kita baik, saudara. Kita mungkin lemah lembut, garam itu kan halus, saudara. Kalau garam itu nggak halus, wah nggak bisa nyebar, dia susah itu. Dipanasin, panas tinggi dulu baru bisa menyebar. Tapi coba taruh garam halus di air yang dingin pun dia akan menyebar. Sedingin-dinginnya air, saudara, kalau dia garamnya halus, dia akan menyebar. Jadi ada satu pengakuan nanti, enak banget nih makanan, gitu kan, ada rasa puas bagi orang. Itu kalau garamnya menyebar. Kalau garam kita cuma di gereja, saudara, ini coba injak kaki di sebelahnya, pasti mohon maaf ya, oh ya nggak apa-apa. Kemudian coba injak kakinya Ibu Karolin, pasti nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu kan. Ya biasa di gereja, saudara. Tetapi bagaimana di luar? Apakah ada rasa enak dirasakan orang, saudara, dengan hadirnya kita? Kita bisa apabila asin kita yang mengenakan itu menyebar, dibagikan, saudara. Itulah sebabnya kekristenan adalah kehidupan yang berdampak, saudara. Kalau saudara ada di satu komunitas, tidak ada dampaknya, percuma jadi orang Kristen, percuma ke gereja, percuma baca Alkitab, percuma kata menyembah Tuhan kalau hidup kita tidak berdampak.
di satu komunitas. Orang itu berkata, di mana dia? Oh, lagi absen. Sayang ya. Mudah-mudahan kehadiran saya di gereja ini membuat saudara-saudara merasa enak. Tetapi kalau saudara merasa justru tidak enak, ada yang salah dalam hidupku, saudara. Kalau sampai saudara berkata, Pak Modi ada enggak? Enggak ada. Puji Tuhan, haleluya. Ada yang salah di hidup saya. Iya kan? Saya udah setahun di sini. Besok tanggal 6. Doa saya, kehadiran saya di sini membuat saudara enak. Tapi kalau saudara justru nggak enak, saya akan merenung dan mengoreksi diri. Ada apa dengan saya? Apa yang saya telah lakukan? Yang saya telah lakukan yang membuat jemaat ini tidak enak. Sedemikian juga kita semua, saudara. Kalau kehadiran kita membuat orang lain nggak enak, tanyakan dirimu. Mau usah tanya orang lain, tanya dirimu. Ada apa dengan saya? Apa yang saya telah perbuat sehingga orang lain enak dengan saya, muntah dengan saya? Itu seharusnya, karena kamu adalah garam dunia. Sebab jikalau garam itu sudah tawar, nggak ada lagi artinya, katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, garam juga memberikan kesuburan, saudara. Biasanya garam ditaburi ke tanah untuk menyuburkan, saudara. Bukan untuk mematikan, menjadi racun, saudara. Garam juga menciptakan kerukunan yang langgeng, saudara. Makanya dalam perjanjian di Timur Tengah itu dibubuhi garam. Damai ya, damai ya. Oke, damai, damai. Dibubuhin garam, saudara, sebagai pertanda. Artinya, rukun. Jadi kalau nggak ada garam, tandanya nggak rukun, saudara. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat orang lain yang bukan Kristen, saya sudah katakan kemarin ini di BP, saudara. Nilai mereka, kehidupan mereka gak diperdulikan. Yang penting pencapaian hidup mereka. Itu dunia ini, saudara. Tapi kita gak bisa, saudara. Gak apa-apa lah, yang penting datang ke gereja, yang apa-apa lah, yang penting doa. Apalagi di hari Minggu ada doa pengakuan dosa, kan selesai gitu kan. Gak semudah dan gak sesimpel itu, saudara. Kalau kamu tidak, kalau garam itu sudah tidak asing, katanya, dia akan dikerat, saudara. Seperti apa kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan pokok anggur, saudara. Kalau ranting itu tidak berbuah, kata dia akan dikerat, saudara. Dibuang, dikumpulkan, lalu dibakar. Jadi jangan, memang Tuhan itu penuh kasih, betul, saudara. Tetapi kalau suatu saat hidup kita tidak berfungsi, maka kita pun akan dikerat, saudara. Hati-hati. Hati-hati, saudara. Jangan sampai pada titik tertentu Anda sudah jenuh, sudah dalam arti ya sudah, hukuman ini sekarang gak bisa enggak lagi. Makanya di awal gereja mula-mula gak tanggung-tanggung, saudara. Ananias dan Safira, ya kan? Memang karena di awal-awal langsung ditebas itu, saudara. Kenapa? Karena itu masih reklame, iklan, udah macam-macam, saudara. Kalau iklan Anda memperlihatkan kebusukan, ya hancur perusahaan, kan gitu kan. Makanya di saat bohong ditebas langsung. Apa Tuhan nggak mengasihi? Tuhan mengasihi. Jadi jangan juga menyalahgunakan kasih Tuhan. Oh, hari Minggu nanti mau ibadah lagi kok saya di GKRI Punial, ada kan doa pengampunan dosa. Ya sudah, pengampunan dosa Tuhan ampuni. Apalagi ada berita pengampunan, saudara. Senin dan Sabtu balik lagi. Gak semudah itu, saudara. Gak semudah itu. Makanya garam juga mencerminkan kebijaksanaan yang ditunjukkan dalam ucapan, saudara. Kalau betul kita adalah garam, ucapan-ucapan kita pun akan penuh kebijaksanaan. Gak seenaknya ngomong, saudara. Gak sesukanya ngomong. Gak peduli apa orang terluka apa tidak. Nggak peduli apa orang sakit atau enggak.
Itu bukan garam, saudara. Garam adalah dia akan memikirkan hati orang. Apa ya kalau saya ngomong begini? Apa reaksinya ya kalau saya bicara begini? Kalau bukan garam, sebudutoing, saudara. Sebudutoing apa tuh ya? Nggak peduli, yang penting puas hatiku. Gitu kan? Bapak Ibu, kamu adalah garam, kata Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memiliki hidup yang bergaram. Adakah suamimu atau istrimu senang engkau ada di rumah? Adakah anak-anakmu atau orang tuamu senang ketika engkau ada di rumah? Kata senang di sana sedap, saudara. Enak. Jadi kalau saya di rumah, anak-anak saya kabur, ada yang salah dengan saya. Atau anak-anak saya saya kabur, ada sesuatu di anak saya. Mari pikirkan ini, Bapak Ibu. Hidup di dalam Kristus harus berkah. Bukan harus jadi orang kaya, enggak. Jangan pikir Bapak Ibu karena kita kasih uang, wah Bapak itu baik. Ya karena kasih uang, saudara. Saya juga kalau punya duit, saya kasih semua pasti Bapak Ibu bilang saya baik. Otomatis itu. Bukan itu garam, saudara. Bukan. Ketika dibutuhkan, ya kan? Kan nggak mungkin kan kita makan garam nggak ada apa-apanya kan? Bukan garam, ya darah tinggi lah. Tapi ketika dibutuhkan, dia ada. Makanya Bapak Ibu jangan masak kalau Bapak Ibu nggak pasti ada garam di rumah. Karena pasti nggak enak. Pastikan ada garam. Tapi masalahnya garam itu mau menyebar apa enggak? Coba garam seperti batu bata, saudara. Dicemplungin juga, batu bata masih bisa menyebar ya. Batu kali lah, dicemplungin tetap aja batu kali, saudara. Tetap aja nggak enak. Tetapi rela berbagi, saudara. Dan saudara tahu berbaginya garam apa? Diam-diam. Tahu-taunya dia udah ada di sudut. Padahal saya tuang di tengah. Tahu-taunya udah di sudut dia. Di mana-mana dia, saudara. Nggak ngomong-ngomong itu. Pak, saya ke sudut ya. Oh Pak, saya ke ujungnya. Enggak. Tahu-taunya di sudut sana udah ada asinnya. Di sudut sana udah ada rasanya. Itulah garam, saudara. Menyebar. Diam-diam. Nah kita ini kan beda. Belum berbuat baik aja udah pada janakan sesuatu yang berkor-kor gitu. Nanti Bapak Ibu kita akan ada aksi sosial gitu kan. Belum apa-apa, belum aksinya belum ada. Nanti gitu kan. Udah berkor-kor kan. Garam itu menyebar diam-diam, saudara. Garam itu kemana-mana tanpa bersuara. Berbuat baik tanpa harus ada selfie sana, selfie sini. Maka memang dikatakan di situ ayat yang terakhir, saudara. Ayat terakhir, jangan dipikir, oh ini Pak buktinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Enggak, 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka memiliki perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Supaya perbuatanmu diketahui oleh semua orang. Untuk apa? Supaya Allah dimuliakan, saudara, bukan supaya gereja GKRI Peniel yang baik hati yang membantu ini. Nggak perlu, saudara. Yang perlu itu Allah diagungkan, itulah fungsi garam. Nggak pernah misalkan, wih enak. Nggak pernah bilang begini, wih ada garamnya. Nggak ada. Masakan yang enak nggak pernah begitu kan? Bu, Pak, luar biasa masakannya. Ada garamnya. Pak, Bu, enak masakannya. Garam dilupain, saudara. Karena memang gak perlu. Tapi coba kalau kurang asinnya. Coba kalau kurang asinnya. Yang disalahin apa? Garam. Kurang garam ini, Pak, Bu. Makanya jangan salahkan kalau orang lain menyalahkan kita. Kenapa? Itu tadi kurang garam, gak enak gitu lah. Padahal sebenarnya masakannya gak enak. Padahal garamnya kurang. Oleh karena itu Bapak Ibu,
yang berdampak tanpa harus berkuar-kuar. Dan itu terbukti ketika orang lain menikmati hasilnya. Hidup menjadi rukun, hidup menjadi damai, hidup menjadi enak, gitu kan? Hidup menjadi langgeng, hidup menjadi bermanfaat, saudara, memberikan rasa. Kalau tidak, saudara, maka Tuhan berkata akan dibuang dan diinjak-injak. Kan kita nggak mau kan, saudara? Keluarga hancur, pekerjaan hancur, hubungan hancur, ya kan? Semua tinggal, kan gitu. Kalau orang nggak suka sama kita, kan kita ditinggalin kan? Emang karena saya orang Kristen? Bukan, saudara. Lihat gereja mula-mula, banyak orang menyukai mereka. Justru banyak orang menyukai mereka. Oleh karena apa? Karena mereka memiliki hidup yang berdampak. Itu garam, saudara. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Dikatakan dalam firman Tuhan itu, terang itu menunjukkan bahwa dunia ini gelap, saudara. Dan memang itulah dunia karena sudah jatuh dalam dosa. Makanya murid Tuhan hadir di tengah-tengah kegelapan ini. Nah, masalahnya bersinar atau tidak. Seperti garam, terang juga menyebar, saudara. Salah satu fungsi dari terang, saudara, menuntun. Makanya kita kenal dengan mercusuar, saudara. Kenapa ada mercusuar? Karena pada malam hari kapal bisa nabrak karang, saudara. Tapi dengan hadirnya mercusuar di sana, itu adalah gunung karang gitu loh. Makanya mereka akan arahkan jauh dari situ. Jadi kalau kita diumpamakan seperti terang, kita akan menuntun orang lain, bukan justru menjerumuskan. Ada banyak orang justru menjerumuskan orang lain. Udah tahu jalannya salah, udah maju. Nah, lo rasain katanya. Itu mah menjerumuskan itu. Saudara tahu mungkin dia jalannya salah. Kalau terang itu akan berkata jangan, itu makanya mercusuar itu nyala di waktu gelap. Tetap nyala nggak waktu siang? Enggak, saudara. Jadi jangan salahkan gelapnya. Salahkan kalau nggak nyala di waktu terang benderang. Makanya percuma lampu ini kalau siang bolong kan. Lampu ini menjadi berfungsi karena gelap, saudara. Dunia ini gelap. Makanya supaya dunia gelap ini bisa tetap melangkah orang, jangan justru terjerumus, saudara, menyalahkan lingkungan. Bersinarlah, sebarkanlah terangmu, tuntunlah orang lain, jangan jerumuskan. Mungkin engkau tahu dia sedang salah melangkah, jangan justru didorong, kasih tahu dia. Itu fungsi terang kan, memberitahu orang, jangan terus maju ya, ini batu karang di sini. Itulah hidup yang bermanfaat, saudara. Dan saudara tahu dengan adanya, pernah malam-malam ke puncak, lihat ke arah Bogor, waduh indah sekali apa pasku, puncak pas itu, saudara. Kenapa? Ada sinar, saudara. Tapi lampu yang bagaimana? Lampu yang menyala. Coba malam-malam ada di puncak pas, lihat ke bawah, mati lampu. Waduh, gelap gulita. Ngeri itu, saudara. Tetapi dengan adanya lampu yang menyala, indah sekali. Nggak tahu tuh jenis lampunya apa. Ada lampu yang putih, kuning, merah. Oh, semakin indah, saudara. Apapun sinarmu, menyalalah. Nggak peduli sinar merah, sinar putih, yang penting menyala. Sebarkan sinarmu, maka hidup itu akan indah. Memang kita beda-beda, Bapak Ibu. Karakternya beda, perilakunya beda. Tapi kalau masing-masing kita bersinar sebagaimana semestinya, indah. Tetapi menjadi gelap dan menakutkan kalau sinar itu padam. Coba tiba-tiba ini listrik mati. Apa kira-kira? Apa yang pertama kita lakukan? Tiba-tiba ini mati. Nggak mati-mati kan? Coba betul-betul mati. Apa yang kita lakukan?
Menggerutu kan, kan gitu. Kenapa? Karena kita gak bersinar. Jangan salahkan orang yang menggerutu. Coba kalau dia tetap menyala, menggerutu nggak? Ya hanya orang gila yang menggerutu kalau lampunya tetap nyala, saudara. Hanya orang gila. Tapi kalau menyala, saudara, kenapa orang bunuh diri? Minum baygon, padahal udah jelas di apa tulisan baygonnya? Di ayat. Tulisan baygon gimana ya? Baygon, pakai A nggak ya? B-A-O, yang gitu ya. Tapi akhirnya jadi baca Coca-Cola. Dalam kurung Coca-Cola, dibaca Coca-Cola gitu. Kenapa dibaca Coca-Cola? Ya diminum. Kalau itu betul-betul baygon nggak diminum, saudara. Tapi kenapa diminum akhirnya? Bunuh diri, saudara. Kenapa kira-kira? Ayo. Kenapa orang bunuh diri sih? Kenapa? Sudah gelap. Langsung connect Pak Eli. Bu Kori apa kenapa? Putus asa. Yang lain? Yang lain di Bu Kori apa? Kenapa orang bunuh diri? Lihat baygon sepertinya Coca-Cola minum gelap mati yang memang. Kenapa? Gelap terus. Gelap terus, ya. Yang lain apa? Jalan keluar. Hah? Solusi. Solusi nggak? Jalan keluar. Itu jalan putus asa itu Pak, bukan jalan keluar. Susah hidup. Hah? Susah hidup. Oke, apapun alasannya, diputus pacar, dicerain suaminya atau istrinya atau apalah saudara. Tapi di sini ada baygon, taruhlah ini baygon. Saya lagi putus asa. Saudara ada di sini semua. Saya minum nggak? Jadi orang bunuh diri kenapa sih? Hah? Seorang diri. Nggak pernah ada orang bunuh diri rame-rame kan? Karena sendiri. Kalau rame-rame begini, seputus-putus asanya saya nggak mungkin dong saya minum ini. Karena ada banyak orang. Saudara, kalau Anda hadir di tengah-tengah hidup orang dan bersinar, seputus-putus asanya dia tidak akan pernah cari jalan pintas. Tetapi kenapa ini dia cari jalan pintas? Nggak ada terang, nggak ada orang yang mendampingi, nggak ada orang yang peduli, nggak ada orang yang memikirkannya. Saya sudah pernah mungkin mencontohkannya di sini, saudara. Ada orang, memang dia lagi stres, depresi, saudara. Oleh karena itu dia pergi ke psikiater, saudara. Sudah berminggu-minggu dia dilayani oleh dokter ini. Dan dokter berkata, wah Pak, bagus nih sekarang ada perkembangan katanya. Wah, saya senang katanya gitulah. Tapi suatu saat dokter ini kaget, saudara, dengar berita apa? Bunuh diri dia, saudara. Bingung nih dokter, padahal dari pertemuan ke pertemuan ada perkembangan yang baik. Kenapa bunuh diri? Karena nggak percaya, nggak terima. Dia selidiki, saudara, dia pergi ke apartemennya. Apa yang membuat orang ini bunuh diri gitu ya? Diselidiki apartemennya, sudah minta izin dari polisi. Saya mau memeriksa sini dokternya katanya. Diperiksalah apartemennya, saudara. Apa saya bisa ambil untuk bisa menyimpulkan kenapa orang ini bunuh diri? Ketika diperiksa apartemennya, apa yang didapat, saudara? Tulisan. Dia tulis begini, saya mau bunuh diri, itu judulnya. Wah, hebat ya. Saya mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri karena ini Amerika, saudara. Golden Gate katanya. Kalau terjun itu langsung mati, ya kan? Saya mau bunuh diri, loncat dari Golden Gate sana. Tapi saya akan urungkan niat saya bunuh diri kalau ketika saya keluar dari apartemen ini ke Golden Gate sana, ada orang memberikan senyum aja ke saya satu kali. Saya tidak jadi bunuh diri. Gitu loh. Dibaca itu. Berarti bunuh diri kan dia kan? Berarti yang terjadi apa? Tidak ada satu pun yang senyum, saudara.
Mulai dari buka pintu apartemennya, jauh itu soal dia jalan kaki katanya, untuk menunjukkan bahwa saya akan bantah bunuh diri kalau ada orang yang peduli sama saya. Dia tidak Pak. Dia sengaja biasa aja jalan, saudara. Kalau dia gitu ke paling orang juga gitu aja kan. Coba ngeliat sama orang begini, pasti juga dia begini juga, saudara. Dia biasa jalan, saudara. Nggak membuat sebuah menarik perhatian orang. Nggak satu pun yang senyum, saudara. Buktinya apa? Dia bunuh diri. Berarti, saudara, orang yang itu tadi putus asa, stres, depresi, karena nggak ada orang. Saudara dibutuhkan oleh orang lain. Bersinarlah, berilah damai, pengharapan bagi orang lain. Mungkin Anda tidak melakukan apa-apa, hanya hadir, hanya senyum, hanya ngangguk, saudara. Nggak perlu misalkan apa yang saya bisa perbuat untuk meringankan beban, kayaknya kita Superman itu. Nggak perlu. Kehadiran kita itu tadi kan nggak perlu ngapa-ngapain ini lampu ini, hanya bersinar. Lampu kan nggak bisa masak kan? Nggak bisa kan? Lampu nggak dituntut untuk masak. Lampu nggak dituntut untuk mijat orang. Nggak perlu. Tapi lampu bisa menghasilkan tubuh yang segar lewat pijitan, saudara. Lampu bisa menghasilkan makanan yang paling enak karena bersinar. Sepintar-pintarnya orang masak, kalau lampu nggak ada, ya nggak bisa lah menghadirkan masakan yang enak. Hanya bersinar. Memang fungsinya hanya bersinar, saudara. Nggak perlu yang macam-macam. Hanya menerangi, memberikan pengharapan ke orang, memberikan kekuatan dengan hadirnya kita. Apa susahnya senyum sih? Susah nggak senyum? Gajah Mada aja senyum kok, saudara. Kita nggak tahu aja, karena cuma patungnya yang kita lihat. Saya percaya Gajah Mada itu pasti pernah senyum. Makanya berilah senyuman ke orang, berilah perhatian ke orang. Kalau istrimu pintar masak, setelah makan enak gitu ya, berilah penghargaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu fungsi kita. Tapi jangankan ada maunya. Lampu ini nggak ada maksud tertentu apapun, saudara. Ketika dia bersinar, nggak ada. Dia bersinar aja. Saudara tahu, stop kontak itu kalau nggak dimatiin, kita keluar semua dari sini. Dia tidak pernah ngeluh. Buat apa saya bersinar nggak ada orang? Nggak perlu, saudara. Kenapa? Cetak katanya di sana. Jadi nggak perlu. Ya percuma saya bersinar. Nggak, fungsi kita adalah bersinar. Karena dengan bersinarlah maka sesuatu akan terjadi. Hidup yang bersinar akan memiliki dampak bagi orang lain. Jadi nggak perlu apa yang saya dapatkan, nggak perlu dapat apa sampai nanti selesai. Ada batas ini kan. Kemana saya beli lampu, saudara? Jangan hilangin kardusnya ya Pak ya. Kenapa? Karena ada garansi 1 tahun. Memang 1 tahun aja berarti kan. Tapi 1 tahun itu dia nggak pernah ngeluh, saudara. Dihargai atau tidak, dia tetap melangkah 1 tahun, menyala 1 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun kita ditetapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata 70, kalau kita kuat 80. Tetaplah menyala tanpa mengeluh. Sinarilah sekitarmu tanpa mengeluh. Kalau tidak, saudara, maka putus itu nanti. Kalau lampu sudah putus apa? Masuk keranjang sampah. Tapi herannya, lampu ini belum putus, saudara. Tapi nggak pernah di stop, kokotannya dinyalain. Berarti nggak ada manfaatnya. Ini tetap gelap. Buat apa ada lampu? Tetap menggerutu, tetap kesal, tetap sakit hati, tetap benci. Berarti ini nggak berfungsi. Ini yang disalahin loh, saudara. Ini. Makanya
perselingkuhan itu. Kenapa? Nggak ada lampu, saudara, yang menyala. Jadi kalau kita bersinar, maka kebencian pun akan sirna, saudara. Loh Pak, saya udah bersinar, tapi dia tetap benci sama saya. Betul nggak bersinar? Betul nggak bersinar Bapak Ibu? Kalau enggak, maka perlu kita pertanyakan diri kita. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini menjadi kabar baik, saudara. Itulah penginjilan sebenarnya. Kristus diberitakan. Kristus diberitakan. Saudara, menghafal lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Hafal lagu itu? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Tahu kisah lagu itu, saudara? Lagu itu dilatar belakangi dari sebuah keluarga yang oleh karena percaya Yesus di satu desa yang pada umumnya penyembah berhala. Ini di India, saudara. Jadi satu kampung itu penyembah berhala, dan satu saat keluarga itu percaya Yesus. Nah, ngamuklah penduduk di desa itu. Kenapa? Ini menyalahi kebiasaan. Kita punya dewa, ini kok ada Yesus yang kita kenal katanya. Ngamuk itu. Akhirnya diseret malah mereka ke tengah-tengah desa, saudara. Satu keluarga itu, suami, istri, anaknya 2. Lalu diperhadapkan kepada sebuah dilema. Kalau kalian tidak meninggalkan kepercayaan kalian itu, semua kalian akan kami bunuh, katanya. Bingung juga nih si bapak yang mewakili keluarga itu. Apa yang mau dia katakan? Tetapi dia ingat apa yang dia pernah tulis, yaitu lagu kita itu ketika dia baru percaya Yesus, saudara. Tanpa dia sadari, dia berkata begini, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ditebas itu 2 anaknya mati, saudara. Lalu ketika sudah mati anaknya, saya kasih kesempatan yang kedua. Kalau masih tetap percaya kepada apa yang kau kagini, istrimu kami bunuh. Jawabannya apa? Itu tadi, bait yang kedua. Ku tetap ikut, walau sendiri. Ku tak ingkar. Ditebas itu istrinya. Saya kasih kesempatan terakhir, kata kepala desa. Kalau masih tetap percaya, engkau kami bunuh. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar. Ditebas, saudara. Tapi saudara tahu, itulah penginjilannya dia. Nah, karena sikap dari keluarga ini, kepala desa bingung. Ini kok ada orang karena nama itu rela mati, katanya. Itulah yang membuat hatinya mulai bertanya-tanya, ada apa dengan nama Yesus ini? Siapa Yesus ini? Dicarilah, saudara. Yesus itu siapa sih? Sehingga satu keluarga ini rela mati karena nama itu. Mereka menjadi garam dan menjadi terang, saudara. Dan pada akhirnya kepala desa itu menghimpun lagi semua penduduk desa untuk berkumpul di tempat yang sama mereka bunuh keluarga itu. Untuk apa, saudara? Mendeklarasikan, sekarang saya sudah menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Bersinar. Itulah penginjilannya dia. Dia nggak berkata, percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Enggak perlu. Bersinar. Menyebarlah sinarmu. Garamilah sekitarmu. Maka dunia pun akan tahu dan mempermuliakan Allah, kata Yesus. Jadi jangan salahkan sekitarmu kalau ada sesuatu yang pembusukan terjadi. Jangan salahkan sekitarmu kalau ada kegelapan terjadi.
Memang dunia ini gelap. Tetapi ketika engkau hadir tetap gelap, ada yang salah dengan hidup kita, saudara. Kalau masakan itu menjadi tetap hambar padahal engkau ada, berarti garamnya sudah menjadi tawar. Salahkan dirimu. Tetapi ketika engkau berfungsi menjadi garam dan terang, sekitarmu akan berkata, hidup ini terasa enak. Hidup ini terasa indah karena kau hadir, jangan karena jatuh cinta. Nah, itu jatuhnya ada maunya tuh. Hadirmu nggak bisa digantikan dengan apapun, gitu kan? Itu kan dari jatuh cinta itu, apalagi cinta monyet, saudara. Tapi kalaupun engkau nggak kenal seseorang, nggak tahu siapa dia dan dia juga nggak tahu siapa kita, tapi dengan hadirnya dia berkata, hidup ini enak, hidup ini indah. Kenapa? Karena kita menjadi garam yang berfungsi dan menjadi terang dan bersinar. Oleh karena itu jadilah berkat bagi orang, saudara. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan membuat orang lain menjadi tersandung, tetapi membuat orang lain menikmati Allah. Amin. Mari kita berdoa.